saya pada pagi hari ini. Selamat siang semuanya. Semoga semua mahasiswa di sini masih diberikan kesehatan, tetap sehat meskipun pandemi belum berakhir, masih tetap bisa mengikuti perkuliahan. Rencananya semester 2 dan semester 4 mahasiswa melakukan kuliah hibrid ya, tetapi untuk semester 6 dan 8 kuliahnya tetap daring. Nah ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, silahkan. Ya, oke, terima kasih. Untuk mata kuliah parasitologi, ini saya juga tadi baru melihat ternyata mahasiswa yang ikut cukup banyak, yang program parasitologi ada 46 kalau tidak salah ya, ada 46. Mata kuliah ini diajar oleh 2 orang dosen. Sebagai koordinatornya nanti Bapak Bagio Yanuyadi dan saya sebagai anggotanya untuk mata kuliah parasitologi semester ini. Tetapi karena Pak Bagio hari ini masih dalam perjalanan pulang dari luar Pulau Jawa, kalau tidak salah dari Sulawesi ya. Jadi belum bisa memberikan kuliah perdana untuk hari ini. Ini saya menyampaikan permohonan maaf, Pak Bagio belum bisa ketemu dengan mahasiswa yang program mata kuliah hari ini, tapi minggu depan insya Allah beliau akan hadir di kuliah. Nah, untuk mahasiswa apakah sudah pernah menggunakan VLM, Virtual Learning Management? Halo? Permisi Bu Zulfaidah. Ya. Saya Ibrahim, izin menjawab. Kalau saya pribadi ini semester ini baru pertama kali dan juga beberapa mata kuliah ada yang baru menggunakan VLM ini. Jadi ceritakan ini bukan kesan, pengalaman pertama. Ya, sama, saya juga pengalaman pertama ini. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kemarin kami dosen itu diberi pelatihan 2 minggu yang lalu oleh pihak universitas, kemudian oleh fakultas, diminta oleh pihak pimpinan fakultas untuk mencoba mempraktekkan VLM ini karena dari permintaan Mas Mendikbud itu semuanya harus sudah mulai menggunakan sarana VLM yang sudah disediakan oleh universitas. Jadi VLM ini sudah lama disediakan oleh universitas, tapi masih belum digunakan secara maksimal karena Bapak Ibu dosen lebih banyak menggunakan Google Classroom. Tetapi dari perbandingan penggunaan Google Classroom dan VLM ini nampaknya lebih banyak kelebihan ya yang dimiliki oleh VLM ini, sehingga nanti mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa melihat sendiri kelebihannya di sana. Jadi di VLM itu kami terutama dosen itu lebih mudah untuk melihat mahasiswa misalnya dalam mengerjakan tugas itu kita bisa melihat kira-kira dari setiap kelompok itu mana yang aktif, mana yang tidak, itu akan nampak di dalam pengerjaan yang nampak. Jadi online begitu ya di dalam VLM-nya ketika kami membuka VLM terkait mata kuliah parasitologi. Karena mata kuliah ini nantinya kita akan menerapkan metode pembelajaran partisipatif dan kolaboratif seperti tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu alhamdulillah mata kuliah ini mendapatkan
hibah pengajaran dari universitas, tetapi tahun ini kita tidak mengajukan lagi supaya ada kesempatan untuk mata kuliah lainnya yang ingin mempraktekkan metode pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Jadi nanti mohon mahasiswa semuanya, setiap mahasiswa membaca RPS-nya dengan teliti, kemudian melihat video yang sudah saya share di VLM. Nah, di sana nanti kalian bisa membayangkan selama 1 semester itu akan melakukan apa saja, ya. Jadi nanti di awal itu akan ada penyampaian materi, dan penyampaian materi karena ini sudah modelnya student center learning, maka yang aktif adalah mahasiswanya. Jadi kami hanya mengarahkan, memfasilitasi atau memediasi, ya. Jadi kami lebih banyak menjadi moderator di dalam setiap pertemuan. Yang aktif menggali informasi adalah mahasiswa. Oleh karena itu, tolong mahasiswa di sini lebih aktif berpartisipasi di dalam setiap kegiatan, termasuk nanti dalam kerja kelompok. Nah, ini nanti kalau ketemu dengan Pak Bagio, maka nanti akan dibentuk kelompok-kelompok. Jadi kalau tahun lalu itu satu kelompok bisa 4 orang, begitu ya, 4 orang dalam satu kelompok. Itu nanti masing-masing kelompok akan membentuk semacam project riset, ya. Project risetnya ini menjadi semacam case method. Jadi pembelajarannya menggunakan partisipatif dan kolaboratif dengan memilih salah satu metodenya menggunakan case method atau studi kasus. Nah, studi kasus ini nanti dari tiap-tiap kelompok itu bisa melihat sekelilingnya kira-kira kasus apa yang bisa diangkat menjadi satu topik, kemudian dibuat permasalahannya, dibuat proposalnya untuk diselesaikan kasus yang ada di sana. Jadi kasusnya sangat sederhana saja, dipilih yang simple karena kita terkait dengan parasitologi, ilmu yang mempelajari terkait parasit, maka nanti topiknya juga yang terkait dengan parasit. Kalau yang tahun-tahun lalu mungkin kalian bisa melihat juga dari laporan-laporan kakak kelas kalian, atau nanti dari video itu juga akan kelihatan beberapa kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti kita akan membuat semacam logbook untuk melihat progress report dari setiap kelompok. Jadi yang pertama nanti setiap kelompok memilih topiknya, kemudian menentukan kira-kira objek penelitiannya seperti apa, metode yang dipilih seperti apa. Misalnya saja ingin mengidentifikasi jenis-jenis parasit yang ada pada kucing, ya. Kucing itu kan biasanya punya kutu, ya, ada nempel di rambut-rambutnya itu. Nah, kalian bisa menggunakan itu, misalnya memang di sekitar itu banyak ditemukan kucing yang sering garuk-garuk, itu bisa menjadi satu objek penelitian. Nah, metodenya kalian bisa memilih metode untuk mengambil sampel kutunya tadi, bisa menggunakan metode sisir atau metode yang lainnya. Ini tergantung dari kesepakatan setiap kelompok. Kemudian kalau misalnya di dekat rumah ada pasar, di pasar itu sering menjual usus ayam. Nah, kira-kira usus ini ada parasitnya apa ya? Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi parasit yang ada di usus ayam atau di hewan yang lainnya, serangga, atau di hewan vertebrate yang lainnya, misalnya ikan. Nah, ini tergantung dari kesepakatan masing-masing kelompok. Nanti kalian akan membuat proposalnya, jadi menentukan judulnya, menentukan tujuannya, kemudian menentukan metodenya,
berdasarkan diskusi setiap kelompok. Nah, karena ini model diskusinya online sebab pandemi, maka nanti diskusinya harus di screenshot, misalnya diskusi lewat WA group atau diskusinya lewat Google Meet atau Zoom yang gratisan itu ya, itu bisa kalian rekam, nanti masing-masing kelompok bisa membuat folder tertentu. Nah, itu nanti yang akan dilaporkan sebagai kerja dari kelompok masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang nanti harus aktif karena kami akan menilai berdasarkan keaktifan dari setiap mahasiswa, termasuk bagaimana mereka berkolaborasi. Kolaborasi ini bisa kolaborasi internal antar teman dalam satu kelompok atau kolaborasi eksternal. Misalnya kalian punya saudara yang bekerja di balai penelitian. Nah, ini bisa kita kolaborasi dengan kakak, kemudian kita memohon izin begitu ya di balai tersebut dengan bantuan kakak. Karena networking tadi, kita diizinkan mengidentifikasi parasit di laboratorium tempat kakak kita bekerja. Itu juga boleh. Itu namanya kolaborasi eksternal. Kita internal juga boleh. Nanti misalnya memang memerlukan penggunaan alat-alat yang ada di laboratorium, maka nanti harus ada perizinan. Nah, ini mengurus perizinan, kemudian mengurus pengaturan jadwal penggunaan laboratorium, itu kan membutuhkan kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak di luar kelompok kalian. Nah, ini gunanya kolaboratif untuk mata kuliah ini. Jadi kolaborasinya tidak hanya internal antar satu kelompok, tapi di eksternal pun itu juga sangat diperlukan. Jadi di sini kami berharap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini benar-benar aktif karena kami akan melihat keaktifannya dari laporan logbook. Jadi nanti setiap minggu apa yang dilakukan itu ditulis di dalam logbook. Siapa yang melakukan itu nanti juga ditulis di dalam logbook. Nanti kami akan tampilkan contoh logbook. Nanti coba lihat di VLM-nya ya. Kira-kira kalian bisa membuat dalam bentuk Excel logbooknya. Nah, itu nanti kalian share di Google Drive. Kalian bisa mengisi masing-masing atau yang bisa diedit langsung itu Google Doc ya. Google Doc itu yang bisa diedit langsung, setiap anggota bisa langsung memperbaiki karena misalnya ini dibagi tugas si A, B, C mengerjakan identifikasi terhadap kutu kucing misalnya di lokasi rumah masing-masing. Nah, itu nanti setelah dapat informasinya hasilnya apa, ditulis di logbook. Nah, nanti masing-masing bisa menulis, semua anggota kelompok bisa melihat di Google Doc-nya tadi. Nah, ini perlu kolaborasi yang baik, masing-masing perlu belajar. Saya juga belajar menggunakan VLM ya. Saya tadi bisa melihat kira-kira saat ini siapa yang sedang aktif menggunakan VLM. Dari situ akan kelihatan kalau ada mahasiswa yang tidak pernah update sama sekali. Artinya dia tidak aktif di dalam kelompoknya. Nah, itu tidak bisa dibohongi kalau pakai VLM. Kalau menggunakan Google Classroom masih bisa dibohongi. Kalian share hasilnya, ini yang mengisi adalah si A, si B, si C. Saya tidak bisa ngecek apakah betul si A, si B, si C itu ikut mengisi semua. Ataukah hanya si A saja yang 80% mengisi, si B hanya 20%, si C ternyata hanya ikut nama saja, setor nama tapi tidak setor hasil kerja. Nah, ini kalau di VLM kami bisa ngeceknya. Jadi siapa mengerjakan apa, apakah dia aktif membuka atau tidak, itu akan kelihatan di sana. Jadi untuk kami itu akan lebih mudah untuk ngecek keaktifan mahasiswa terkait partisipatif dan kolaboratif, dan mahasiswa lebih adil karena siapa yang aktif dia akan mendapatkan lebih dibandingkan yang tidak aktif.
Jadi kadang-kadang mungkin mahasiswa selama ini kalau kerja kelompok enak yo si A yo gak kerja apa-apa tapi nilainya ikut bagus karena kelompok ini mendapatkan nilai yang bagus. Kan PPT-nya dia nggak ikut buat. Terus laporannya dia kan hanya ngumpulkan foto, tapi nilainya ikut jadi A semua. Nah, itu kalian menjadi diperlakukan adil di sini karena masing-masing akan nampak siapa yang sering membuka, siapa yang tidak pernah sama sekali membuka VLM. Itu akan kelihatan. Jadi mahasiswa lebih diperlakukan adil di sini ya. Kita berusaha supaya partisipasinya semua orang bisa melakukan itu. Ya. Oke, dari sini saya akan coba share screen terkait RPS untuk mata kuliah ini. Ya, ini RPS-nya sudah kelihatan ya? Ya, apakah sudah kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Ini untuk RPS semester ini hampir sama dengan semester genap setahun yang lalu, ya. Jadi koordinatornya masih tetap Dr. Bagio Yanuwiyadi. Nah, kita berharap semua capaian pembelajarannya setelah mengambil mata kuliah ini nanti mahasiswa memiliki integritas akademik dan kemampuan mengembangkan diri melalui pembelajaran sepanjang hidup. Jadi kita belajar tidak hanya saat di sekolah, saat di bangku kuliah, tetapi sepanjang hidup. Jadi sekarang kita belajar termasuk belajar menggunakan VLM. Kami pun juga belajar menggunakan VLM. Kemudian memahami, ini PLO 2-nya. Ini kalau PLO itu adalah capaian pembelajaran untuk program studi ya. Diharapkan semua mahasiswa yang ada di prodi S1 biologi ini bisa mengikuti semua CPL prodi ini. Jadi yang kedua, PLO 2-nya memahami prinsip keilmuan biologi secara komprehensif dan ilmu-ilmu dasar pendukungnya serta mengikuti perkembangan biologi modern. Jadi nanti tolong mempertimbangkan juga metodenya yang masuk kategori biologi modern. Jadi hewannya boleh saja hewan yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang, tapi coba dicari perkembangan biologi modernnya. Kalian bisa membaca dari jurnal, kira-kira seperti apa metode yang ingin kalian gunakan. Kemudian literasinya juga harus lebih modern. Jangan digunakan literasi yang 20 tahun yang lalu untuk nanti menyusun proposalnya. Jadi carilah jurnal-jurnal terbaru terkait dengan teknik-teknik di dalam identifikasi parasitologi atau literatur nanti pas waktu pembahasan itu juga harus yang paling tidak 5 tahun ke belakang. Jangan sampai terlalu lama, tahun 2000-an itu mungkin sudah tidak relevan lagi dengan pembahasan yang ada sekarang ya. Kemudian yang ini sangat penting ya, PLO 5 terampil memecahkan masalah sesuai metode ilmiah dengan menerapkan pengetahuan biologi, metode analisis biologi, penerapan teknologi dan praktik. Ini nanti ke depannya kalau kalian bisa menemukan cara gitu ya membasmi parasit yang bagus begitu, itu bisa menjadi job creator untuk menghasilkan satu pekerjaan tertentu. Nah, tapi yang penting memecahkan masalah. Nah, ini karena case tadi, jadi kalian diharapkan bisa menemukan kasus atau model PBL, problem based learning, ada permasalahan yang kalian ingin selesaikan di situ. Tapi yang paling sering kita lakukan adalah case method, karena langsung ada kasus, kita coba mencari metode untuk penyelesaian kasus tersebut. Ya, kemudian, nah ini
berkomunikasi dengan teman menggunakan bahasa Indonesia. Nah, harapannya nanti ketika presentasi akhir itu PPT-nya in English semuanya. Jadi kalau awal-awal mungkin bisa komunikasi dengan bahasa untuk diskusi, untuk menuliskan hasil, menulis proposal itu dengan bahasa Indonesia. Tapi ketika nanti presentasi terakhir itu menggunakan PPT dalam bahasa Inggris. Tahun yang lalu ada yang presentasi juga in English. Nah, ini kami sangat mengapresiasi. Ya, meskipun tidak wajib, ketika kalian mau memotivasi diri untuk memakai bahasa Inggris dalam presentasi oral, ini akan sangat kami hargai. Ya, kemudian memiliki kapasitas bekerja dalam tim. Nah, ini nanti ada rubrik penilaian terhadap kerja tim karena ini kerja kelompok. Nanti ada yang kami berikan rubrik penilaian untuk menilai kerja dari anggota kelompoknya. Jadi setiap kelompok nanti membentuk atau menunjuk satu orang menjadi koordinator kelompoknya. Nah, koordinator kelompok ini nanti pada waktu akhir itu akan mengisi rubrik penilaian dari teman-teman satu kelompoknya. Siapakah yang aktif, siapakah yang pasif, siapakah yang sering mengeluarkan ide-ide cemerlang, siapakah yang sangat rajin gitu ya, membantu menyelesaikan tugas yang ada di kelompoknya tersebut. Nah, ini nanti ada koordinator yang membantu kami karena kami tidak bisa tahu pasti, tidak bisa ikut langsung diskusi setiap kelompok, maka kami minta bantuan koordinator untuk memberikan penilaian di situ. Terus untuk setiap tatap muka kita berharap mahasiswa ini mulai dari CLO 1 sampai CLO 5 itu bisa mendapatkan semuanya. Jadi capaian learning outcome-nya, harapan kami nanti selesai mata kuliah ini bisa memahami konsep parasitologi baik secara teoritis maupun aplikasinya. Kemudian melakukan analisis dan sintesis tentang batasan, ruang lingkup, serta konsep-konsep dalam parasitologi. Nah, ini nanti akan tergambar pada proposal yang akan tiap-tiap kelompok buat. Nah, ini pasti harus konsep-konsep parasitologinya tertuang di proposalnya nanti. Yang ketiga harus punya keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, ini ketika ada kasus, kalian punya keterampilan memilih metode apa yang sesuai yang nantinya akan kalian tulis di dalam proposal. Ini harus relevan dengan parasitologi. Kemudian yang keempat, ini komunikasi seperti tadi, internal maupun eksternal harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dan sekaligus bahasa Inggris untuk presentasi ilmiahnya. Yang terakhir, mampu menyelesaikan tugas dalam kelompok terkait parasitologi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Nah, ini harapannya dengan case method atau PBL itu kalian bisa menentukan permasalahan dan mencari solusinya. Untuk materi pembelajaran, ini sudah kami tuliskan juga di RPS. Nanti setiap perkuliahan kalian bisa melihat di sini kira-kira pokok bahasan apa yang akan disampaikan ketika kuliah berlangsung. Nah, ini kalian juga bisa belajar mandiri terkait topik-topik yang sudah ada atau pokok bahasan yang sudah kami tuliskan di sini. Ini pustaka yang bisa dijadikan acuan, ada pustaka utama dan pustaka pendukung, ya. Nah, ini setiap kali tatap muka minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ke-15 dan 16 itu sudah kami tuangkan di dalam perencanaan setiap minggunya. Nah, ini kalian juga bisa melihat di sini mana bobot yang paling besar. Nah, itu harusnya yang lebih di-push untuk meningkatkan hasil yang kalian nanti akan dapatkan. Sini ada 10%, ada 15% untuk pertemuan kedua sampai ketiga, ada 20% pertemuan 4 sampai 7,
Kemudian, nah ini yang penting di sini bobot yang paling besar adalah 30%, di mana nanti mahasiswa harus mampu memahami dan memilih sampling method yang tepat yang telah dieksplorasinya. Jadi ini nanti sudah berupa penyusunan proposal mulai minggu ke-8 sampai terakhir itu mulai membuat proposal, presentasi tentang proposal, merevisi proposal, bekerja dalam kelompok, membuat logbooknya, melaporkan hasil, sampai terakhir adalah ujian hasil akhir. Nah, itu merupakan nilai terakhir yang akan kita lihat dari hasil kerja mini risetnya atau mini projectnya. Tidak kalah penting nanti mahasiswa setelah presentasi membuat seperti artikel. Jadi laporan dengan format artikel yang kalian bisa lihat di Biotropika, itu format artikel untuk publikasi. Jadi ada beberapa bagian saja yang ditampilkan seperti pendahuluan, tujuan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, plus kesimpulan. Nah, ini kalian bisa merangkum hasil-hasil yang sudah didapatkan dengan bentuk tabel, gambar, grafik di dalam artikel tersebut. Ini kalau yang bagus, nanti insya Allah kami akan kirimkan ke Biotropika, karena Biotropika sekarang itu sudah masuk akreditasi, terakreditasi Sinta 5 apa Sinta 3 ya, lupa saya. Nah, itu nanti kita bisa publikasi di sana. Nah, ini final grade-nya itu terdiri dari 20% hasil kalian diskusi atau dilihat dari slide PowerPoint yang sudah ditampilkan. Kemudian 30% adalah presentasi kalian. Ini 25% dari rencana mini risetnya dalam bentuk proposal yang sudah kalian revisi, kemudian 25%-nya adalah hasil akhirnya dalam bentuk slide dan presentasi akhir. Ya, ini nanti final grade-nya. Ya, itu yang terkait dengan RPS yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari sini? Silakan. Ada yang belum bisa? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk enroll K di VLM untuk student itu emang belum diberikan ya? Agar bisa masuk ke VLM-nya. Oh, untuk student ya? Iya, Bu. Sebentar. Saya taunya ini yang ada untuk teachernya. Kalau student, coba nanti saya tanyakan ke Pak Yoga ya. Yang ada ini kok masih baru yang dari teacher. Kalau student kok belum ada ya. Nanti coba saya tanyakan dulu. Nanti saya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, nanti saya kasih tahu ke Nabila ya, tadi saya ngechat ke Nabila agar bisa membuka. Kalau dari link itu nggak bisa dibuka ya, masih perlu anu lagi ya. Oke, ini nggak ada di yang di-share oleh, ini hanya enroll key untuk dosen. Yang student kok belum ada ya. Kalau coba masuk ke link yang saya beri itu belum bisa buka ya. Buka VLM2, jadi buka di VLM2 dulu, bisa nggak ya? VLM2.up.ac.id. Iya, Bu. Terus pas di mata kuliah parasitologinya itu masih enroll case teacher saja. Iya, masih teacher ya. Nanti coba saya tanyakan ke Pak Yoga, barangkali untuk mahasiswa sudah ada. Oke, terima kasih Mbak Wanda.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Coba ini saya tanya ke Pak Yoga. Ada lagi pertanyaan barangkali? Enroll. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, jadi yang tadi Ibu jelaskan itu kan kita membuat proposal begitu ya Bu. Berarti proposal ini bentuknya sama seperti mini project begitu ya Bu? Ya, betul. Ini kalau boleh saya contohkan ya. Proposal, sorry. Ini semester genap kemarin. Oh, yang di saya malah laporannya yang ada. Sorry. Bukan di sini. Nah, ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Contoh proposalnya. Proposal parasitologi deteksi parasit pada sapi dengan metode Whitlock dan sedimentasi. Ini jadi ada anggota kelompoknya. Ini karena kelompok. Mohon maaf Bu, izin menyela. Tapi Ya, ini masih itu Bu, masih di halaman itu dokumen-dokumen. Belum ke laporannya. Oke. Berarti saya stop share dulu. Yang proposal. Ya. Yang ini bagaimana? Sudah kelihatan proposalnya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Ya. Ini contoh proposal parasitologinya, deteksi parasit pada sapi dengan metode Whitlock dan sedimentasi. Nah, ini anggota kelompoknya. Ya, ini format proposal seperti biasa. Ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Ya. Ini kalian bisa membaca dari jurnal penelitian, rumusan masalah, ada tujuannya. Ini sama seperti proposal pada umumnya. Kalau kalian membuat proposal riset untuk skripsi nanti juga sama seperti ini. Bab 2-nya adalah metode, di mana nanti kalian bisa menentukan waktunya kapan, tempatnya ada di mana. Kalau misalnya dilakukan di masing-masing rumah karena kondisi pandemi, maka harus dituliskan di sini. Rumahnya di mana saja, kemudian waktunya kapan, itu juga dituliskan di sini. Nah, ini yang penting lagi, karena musim pandemi, maka K3-nya harus tetap diutamakan. Jadi harus tetap menggunakan prokes selama melakukan penelitian atau risetnya.
Jadi tetap menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan karena kita bekerja menghadapi parasit. Ya, kita tidak tahu parasit itu berbahaya atau tidak karena ukurannya yang sangat kecil. Bisa jadi ketika kita memegang tanpa menggunakan kaos tangan, itu dia bisa masuk ke kuku, bisa menembus kulit. Nah, itu bisa menjadi infeksi yang ditimbulkan oleh parasit, sehingga harus menggunakan kaos tangan. Masker itu adalah yang utama ketika kita bekerja untuk parasitologi. Yang persyaratan lain kalau misalnya bekerja di lab ya harus menggunakan tetap jas lab ya, bukan jas alma mater ya. Jas lab yang putih itu yang mungkin sudah lama tidak pernah dipakai. Nah, itu dicari sekarang untuk nanti digunakan ketika melakukan mini riset ini. Nah, ini tetap menjaga jarak. Kalau kalian mau pinjam laboratorium, maka yang masuk di lab itu tidak boleh terlalu banyak, ya. Jadi harus dibatasi, paling tidak misalnya kalian bisa piket, hari ini yang masuk lab 3 orang. Besok ada 3 orang lagi yang melanjutkan, misalnya seperti itu. Ini harus diatur supaya prokesnya juga tetap, mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, kemudian tidak boleh berkerumun. Sudah selesai di lab, kemudian di luar lab ternyata kalian malah ngobrol-ngobrol, nah itu juga dilarang. Ya. Kemudian pengambilan sampel, kalian mengambil sampelnya di mana? Ini kalian tuliskan di situ. Terus metodenya kalian jabarkan mulai dari persiapan sampai menggunakan metode tersebut dan melakukan analisis datanya. Jadi bagaimana perhitungan parasitnya, prevalensi parasitnya, itu dijelaskan di sini semua. Dan yang bagian akhir adalah daftar pustaka. Nah, ini penulisan daftar pustaka tetap seperti bagaimana kita menuliskan skripsi ya. Daftar pustakanya ada aturannya, kalian bisa melihat di pedoman penulisan skripsi. Nah, ini pilihlah literatur yang 5 tahun ke belakang, kalau bisa maksimum 10 tahun ke belakang. Jangan terlalu kuno ya. Cari yang paling baru supaya ilmu kalian berkembang lebih pesat, up to date, mendapatkan informasi yang paling baru. Jadi ini pilih pustaka yang terbaru. Nah, ini barangkali ini contoh salah satu proposal yang nantinya kalian bisa buat setelah mengetahui nama-nama anggota kelompoknya. Nah, ini saya belum diskusi dengan Pak Bagio. Kira-kira satu kelompok berapa orang? Kalau tahun lalu ada 8 atau 7 kelompok ya. Tapi kalau menurut saya terlalu banyak orang tidak efektif karena kecenderungannya 1 orang atau 2 orang menjadi tidak aktif. Jadi kami berharap semuanya aktif di dalam kegiatan kelompoknya masing-masing. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Enggak tahu nih kalau misalnya. Bu, izin bertanya lagi. Ya, silakan. Ya, untuk masalah konsultasi itu apakah nantinya setiap kelompok itu mendapatkan dosen sendiri atau semuanya itu ke dosen pengampu yang ada? Ya, ini karena dosen pengampunya hanya 2, jadi nanti mini project ini kalau seperti tahun lalu kita lakukan biasanya setelah mahasiswa mendapatkan materi ya. Nanti akan ada sharing materi baik dari Pak Bagio maupun dari masing-masing kelompok. Nah, setelah itu baru nanti membuat proposal. Nah, setelah proposal dipresentasikan, ketika presentasi itu nanti pasti akan ada review dari dosen. Saya dan Pak Bagio akan memberikan review apakah tulisannya, apakah metodenya, apakah hewan, objek penelitiannya itu sudah sesuai atau belum. Itu nanti kami langsung berikan saran-saran, koreksi. Nah, nanti kelompok akan memperbaiki. Setelah selesai diperbaiki, kemudian dikumpulkan proposalnya. Nah, kalian mulai melakukan mini risetnya.
karena ada logbook, jadi setiap minggu nanti pertemuannya tidak berupa tatap muka kuliah, tetapi masing-masing kelompok bisa menyampaikan progress report-nya. Jadi ketika kalau tahun lalu progress report-nya disampaikan ke saya karena giliran saya yang ngajar, tapi Pak Bagio juga akan tetap mengikuti, ya. Jadi kadang-kadang Pak Bagio bisa masuk di setiap kita ketemu diskusi itu, jadi tiap kelompok ada kesempatan menampilkan logbook, kemudian menyampaikan minggu ini progresnya apa. Misalnya, Bu, ternyata dari kami rencanakan minggu lalu, minggu ini belum berhasil. Kami hanya menemukan misalnya kucing liarnya itu hanya ada 2, padahal target kami ada 5. Nah, itu solusi apa yang akan dilakukan, itu nanti bisa kami sarankan. Jadi setiap tatap muka nanti progres itu yang disampaikan. Jadi tidak harus konsultasi full begitu, tapi bisa tiap minggu kalian menuliskan di dalam logbook. Misalnya si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, kemudian ketika tatap muka begini kalian sampaikan apa kendala yang ditemukan. Nah, itu kita bisa diskusi di situ. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kendala, berarti ya kalian tetap bisa melanjutkan sesuai dengan timeline yang kalian buat di dalam proposal. Iya, saya lupa. Di proposal tadi belum ada timelinenya ya. Sebaiknya ada timeline supaya kalian bisa memprogram pada minggu ini kalian melakukan apa. Ya, minggu depan melakukan apa dan seterusnya sampai selesai sehingga langkah kalian dalam mini riset itu bisa lebih tertata lagi, direncanakan. Gitu. Jadi bisa konsultasinya dengan Pak Bagio dan saya, bisa lewat WA. Misalnya ada kendala yang tekan, tapi kalau tidak kalian bisa komunikasi langsung pada waktu tatap muka tiap hari ya. Nah, ini kalau misalnya dengan menggunakan VLM itu kalian bisa menuliskan permasalahannya, nanti kita bisa coba menggunakan itu juga. Kalian bisa menyampaikan di sana kendalanya apa, nanti misalnya kita bisa memberikan solusinya, bisa dengan video, bisa dengan menggunakan kalimat saran, atau metode yang kita tempel dari file yang ada di tempat lainnya ya. Kita bisa sampaikan kelompok ini, kelompok 1 misalnya coba gunakan metode dari jurnal ini. Nah, itu kan bisa juga kalian lihat di VLM-nya. Jadi tetap komunikasi bisa dengan saya atau Pak Bagio. Boleh dua-duanya. Enggak masalah ya. Karena kami juga harus kolaboratif, jadi saya dan Pak Bagio juga akan berkolaborasi. Gitu ya Mbak Wanda. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi RBS-nya sudah ya. Saya nggak tahu nih kalau misalnya saya setel videonya apakah bisa ya? Sorry. Videonya tadi di mana ya? Oh ini. Kelihatankah? Saudara-saudara sekalian, kita berbahagia sekali. Masih di bagian itu Bu, yang dokumen kumpulan file-file. Oh, belum ya? Oke. Oke. Ini sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Bu.
Mohon maaf, Bu, apakah tidak ada suaranya? Suaranya nggak keluar ya? Tidak, Iya, Bu. Ibu, nggak ada suaranya. Iya, Bu, tidak ada suaranya. Kayaknya ini settingannya videonya ini belum saya setting. Mana ya? Sudah. Oops, sorry. Ya, oke, mohon maaf ya, ini tadi settingannya kayaknya berubah. Suaranya jadi nggak keluar. Tapi nanti kalian bisa melihat di YouTube. Ini sudah saya share di YouTube. Linknya sudah saya tulis di VLM tadi. Sebentar, ini tadi Pak Bagio, kok Pak Bagio? Pak Yoga kirim apa ini dokumen? Oke, berarti ini saya nanti harus membuat kode enrollment-nya untuk saya berikan ke mahasiswa. Ya. Bentar, ini tadi saya copy link YouTube
Youtube-nya. Nah, itu link YouTube ya, yang video tadi yang tidak ada suaranya. Nanti kalian bisa lihat di link YouTube itu metode pembelajaran partisipatif dan kolaboratif yang kami lakukan tahun lalu. Ya, sebagai gambaran nanti dibuka aja. Ini untuk yang buka VLM untuk mahasiswa ternyata masih harus buat kode enrollment-nya untuk mahasiswa. Oke, silakan nanti dilihat videonya. Kira-kira masih ada yang ditanyakan lagi? Untuk rubrik penilaian nanti juga kami coba tuliskan di VLM setiap presentasi kira-kira apa yang dinilai oleh dosen terhadap mahasiswanya, nanti bisa kalian lihat sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Yang jelas materi, pemahaman, kemudian daya tarik dari PowerPoint itu juga sangat menentukan nilai akhir dari presentasi. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi dari sini nanti untuk pembentukan kelompok. Saya coba diskusi dengan Pak Bagio terlebih dahulu. Kira-kira apakah kelompoknya berdasarkan presensi yang ada, kemudian langsung dibentuk beberapa orang, ataukah tergantung mahasiswanya yang mempunyai kedekatan tempat tinggal, karena nanti harapannya kan praktikumnya ini secara mandiri. Nah, ini kalau dari sisi kedekatan tempat tinggal, kira-kira ada nggak yang tempat tinggalnya agak berdekatan saat ini? Dari sekian banyak yang memprogram, 47 atau 46 mahasiswa ini, kira-kira ada yang berdekatan tempat tinggalnya? Adakah? Dari teman-teman ini? Semuanya berjauhan? Ada yang dekat? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Nanti supaya jadi pertimbangan kami untuk menentukan kelompok. Oh, izin menjawab Ibu. Mungkin yang Ya. berada di Malang, yang sedang di kos-kosan, mungkin dalam satu wilayah gitu kan, di dekat kampus. Jadi mungkin lebih berdekatan daripada yang di luar kota. Oke. Kira-kira yang sekarang tinggalnya di Malang, coba raise hand. Coba yang sekarang tinggal di Malang, siapa saja? Coba raise hand ya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 orang ini masih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 21. Yang tinggal di Malang ada 21 orang, 22 orang. Ada lagi yang belum raise hand untuk yang tinggal di Malang. Bagi yang belum tahu, raise hand di reaction itu ya. Ada tanda raise hand. Nah, itu diklik di situ. Ya, di Zoom itu di bagian bawah kan ada gambar wajah plus itu reaction, itu diklik keluar raise hand. Nah, itu raise hand-nya diklik, nanti itu tinggal di Malang berarti. 23 berarti, 23 orang, dengan saya 24.
Saya juga tinggal di Malang, soalnya dengan Pak Bagio 25. Ini 23 orang. Tidak ada lagi tambahan yang sedang di Malang, berarti separuh ini ya. 46 orang, 23-nya tinggal di Malang. Nah, ini nanti jadi pertimbangan kami untuk menetapkan perkuliahan, pembagian kelompok. Jadi 23 mahasiswa tinggal di sekitar Malang. Oke, nanti kita pertimbangkan dengan Pak Bagio, kira-kira yang di Malang itu nanti dibagi menjadi berapa kelompok supaya bisa berdekatan sehingga praktikumnya lebih mudah. Tapi kalau yang di luar kota Malang berarti nanti praktikumnya harus ditentukan di mana praktikum itu yang mudah untuk dikerjakan secara mandiri. Ya, dulu ada yang sampai praktikum itu datang ke satu lokasi, jadi mereka bagi dua, satu lokasi di Blitar, satu lokasi ada di Malang, karena satunya dekat ke arah Blitar, satunya dekat ke arah Malang. Jadi ada dua lokasi pengambilan sampel. Itu juga diperbolehkan. Jadi kalau misalnya yang luar kota nanti satu menggerombol di daerah Blitar, satunya menggerombol di daerah Pasuruan. Nah, ini jadikan dua lokasi untuk pengambilan sampel, metodenya sama, itu juga diperbolehkan. Tidak masalah ya. Nanti sambil menunggu pembagian kelompok, barangkali kalian yang tinggalnya tidak di Malang bisa cari-cari teman yang tinggalnya berdekatan ya, supaya nanti kita bisa mudah untuk membagi kelompoknya. Nanti kalau sudah dapat teman yang lokasinya berdekatan, kalian bisa menyampaikan ke saya untuk kita masukkan dalam satu kelompok. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya akhiri kuliah pada hari ini, oh ya, tadi saya belum screenshot, jadi tolong on cam dulu ya, supaya wajahnya kelihatan kalau masih hidup. Ini jangan-jangan hanya tinggal nama saja. Wajahnya ditampilkan, wajah paling bagusnya. Ini kalau yang cowok cah bagus, kalau yang perempuan Cahayu, ditampilkan dulu wajahnya, jangan hanya tangannya raise hand tadi yang tampil tapi wajahnya ya. Ya. Bukan raise hand tetapi raise face. Tunjukkan face-nya coba. Ini ada yang masih belum kelihatan, ini masih tangannya aja ini Mbak Adinda. Adinda Nabilat. Hanya tanganmu yang kelihatan, wajahmu mana ini? Nah, sekarang sudah kelihatan. Oke, saya screenshot dulu. Sebagai bukti kalau sudah hadir kuliah, silakan berikan senyum yang paling manis supaya kelihatan cantik di depan kamera. 1, 2, 3. Ini monitor pertama, monitor kedua. Tahan senyumnya ya.